Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Amin. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Indah Adisti dari Pendidikan Fisika 2018 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada minggu lalu, kita sudah belajar mengenai kawat yang dialiri arus listrik. Sekarang, bagaimana jika suatu kawat yang dialiri arus listrik memasuki suatu medan magnet? Nah, ternyata akan timbul suatu gaya magnetik. Gaya ini pertama kali diselidiki oleh Hendrik Anton Lorentz, sehingga dikenal dengan gaya Lorentz. Pada video kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai gaya Lorentz. Di antaranya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz, lalu gaya Lorentz antara dua kawat panjang lurus berarus listrik, dan yang ketiga yaitu gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik yang bergerak. Nah, ini dari tadi kan kita menyebutkan gaya Lorentz. Nah, sekarang apa sih gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz merupakan gaya yang bekerja pada sebuah penghantar listrik dalam medan magnet. Oleh karena itu, gaya Lorentz juga disebut gaya magnetik. Bagaimana cara menentukan gaya Lorentz? Arah gaya Lorentz yang dialami oleh sebuah konduktor yang diletakkan dalam daerah medan magnet dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Nah, di sini ada dua buah gambar. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Kita lihat dulu gambar pertama. Nah, di sini ada 3 jari yang digunakan, yaitu ibu jari sebagai arah arusnya atau I, lalu jari telunjuk sebagai induksi magnetik atau B, dan jari tengah ini dia sebagai gaya Lorentz-nya atau F. F gitu ya. Nah, lalu kita lihat gambar kedua. Nah, gambar kedua ini sama menggunakan kaidah tangan kanan, tetapi tangan kanan dibuka, lalu ibu jari dia sebagai I, yaitu arus listrik. Arus listriknya ya, lalu keempat jari ini kita rapatkan. Nah, ini sebagai induksi magnetiknya, dan telapak tangannya, dia sebagai arah gaya Lorentz-nya atau gaya magnetnya ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Adalah susunan magnet yang terdiri dari dua magnet berbeda kutub yang saling berhadapan. Garis medan magnet akan terbentuk dari kutub utara menuju kutub selatan. Sebuah penghantar dalam bentuk kawat lurus disisipkan di antara keduanya. Kemudian arus listrik dialirkan pada kawat tersebut. Apakah yang akan terjadi? Ternyata kawat penghantar terangkat ke arah atas. Hal ini menunjukkan bahwa kawat berarus listrik menerima suatu gaya yang arahnya ke atas. Peristiwa ini dipelajari oleh Profesor Lorentz, sehingga gaya magnetik yang bekerja pada kawat berarus listrik tersebut dikenal sebagai gaya Lorentz. Untuk mengetahui arah gaya Lorentz dapat digunakan kaidah tangan kanan. Apabila tangan kanan dalam keadaan terbuka, jari-jari dan ibu jari diluruskan, arah dari pergelangan tangan menuju jari-jari menyatakan arah induksi magnet, dan arah ibu jari menyatakan arah arus listrik, maka arah gaya Lorentz dinyatakan dengan arah telapak tangan. Nah, selanjutnya yaitu
faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz. Yang pertama yaitu besar kuat arus listrik dalam kawat pengantar. Yang kedua yaitu besar kuat medan magnet di mana kuat arus berada. Dan yang ketiga yaitu, panjang kawat di dalam medan magnet. Selanjutnya yaitu besar gaya Lorentz dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. F sama dengan B dikali I dikali L dikali L kali sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B merupakan besar induksi magnetnya, satuannya Tesla, I di sini merupakan arus listrik dengan satuan ampere, L merupakan panjang kawat penghantar dengan satuan meter, dan sin theta ini, tetanya ini merupakan sudut yang terbentuk antara arah arus listrik dan induksi magnetnya. Nah, jadi theta ini dia antara I dan juga B. Nah, tetapi dikatakan bahwa jika arah listrik tegak lurus dengan induksi magnet, jika arah arus tegak lurus dengan induksi magnetnya, maka tetanya otomatis sama dengan 90 derajat. Theta 90 derajat yaitu berarti sin 90 derajat. Nilainya adalah 1. Maka persamaan tersebut, persamaan yang ini yang di atas dapat dinyatakan sebagai ini yang di bawah nih, F sama dengan BIL. Kenapa begitu? Karena tadi karena arah listriknya ini dia tegak lurus dengan induksi magnetnya sehingga membentuk sudut 90 derajat. Dan nilai dari sin 90 derajat itu adalah 1, maka tidak perlu dicantumkan sin tetanya itu karena sudah diketahui bahwa 1. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya Lorentz antara dua kawat panjang lurus berarus listrik dan juga gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik yang bergerak. Yang pertama yaitu gaya Lorentz antara dua kawat panjang lurus berarus listrik. Dua kawat lurus berarus listrik terpisah sejauh A satu sama lain. Pada gambar ini bisa kita lihat ada dua buah kawat lurus berarus listrik terpisah sejauh D di sini dikatakan. Lalu, maka pada dua kawat bekerja gaya Lorentz. Jadi di dua-duanya ini dia bekerja gaya Lorentz. Apabila arah aliran arus listrik kedua kawat sama, maka gayanya akan tarik-menarik. Dan bila arah arusnya berlawanan, maka gayanya akan tolak-menolak. Pada gambar kali ini, diketahui bahwa arah listriknya ini dia searah sama-sama ke atas dua-duanya. Selanjutnya, jika ada dua buah kawat sejajar berarus listrik I1 dan I2 terpisah pada jarak A1 sama lain, arus listrik yang mengalir melalui kedua kawat sejajar tersebut adalah searah. Maka masing-masing kawat berarus memiliki induksi magnet sebesar B1 sama dengan μ0 I1 per 2 πA dan B2 sama dengan μ0 I2 per 2 πA. Lalu, kawat yang berarus listrik I1 mengalami gaya Lorentz akibat B2 sebesar F12 sama dengan B2 I1 L sama dengan μ0 I2 per 2 πA I1 L sama dengan
mu0 I1 I2 L per 2 pi A. mu0 ini dia udah ketetapan. Lalu, nah selanjutnya yaitu kawat yang berarus listrik I2, berarti kan yang tadi kan I1, nah sekarang yang I2. Kawat yang berarus listrik I2 mengalami gaya Lorentz akibat, nah ini typo ya, harusnya akibat B1 sebesar F21 sama dengan B1 I2 L sama dengan mu0 I1 per 2 pi A I2 L sama dengan mu0 I1 I2 L per 2 pi A. Nah, jika persamaan tadi dinyatakan sebagai gaya persatuan panjang, maka diperoleh persamaan berikut. Nah, persamaan ini diperoleh jika persamaan yang tadi itu dinyatakan sebagai gaya persatuan panjang. Maka rumusnya berubah menjadi F per L sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi A. Jadi L yang tadinya, L yang tadinya di sini, kan sebelumnya L-nya di sini. Dia pindah ke bawah sini. Nah, oke, kita hapus dulu. Nah, di mana F-nya ini kan tadi gaya Lorentz. Lalu mu0-nya ketetapan. L-nya itu dia panjang kedua kawat, I1-nya arus listrik pada kawat pertama, satuannya ampere, I2 arus listrik pada kawat kedua, dan A itu jarak antara kedua kawatnya. Itu. Nah, gambarannya. Jadi di sini ada dua gambar yang berbeda, di mana gambar ini dia arusnya itu searah, sama-sama ke atas, maka gayanya ini akan tarik-menarik. Tadi kan sudah disinggung, sudah dikatakan bahwa jika arusnya searah, maka dia gayanya akan tarik-menarik. Nah, di sebelahnya ini, yang satunya, ini bisa kita lihat bahwa I-nya ini dia arus listriknya ini berlawanan arah. Nah, jika berlawanan arah, maka F-nya, gayanya ini akan tolak-menolak. Untuk lebih jelasnya lagi, kita simak video berikut ini. Berikut adalah sistem yang terdiri dari dua buah kawat lurus sejajar. Pada sistem 1, kedua kawat dialiri arus listrik dalam arah yang sama. Pada sistem 2, kedua kawat dialiri arus listrik dalam arah yang berlawanan. Apakah yang akan terjadi? Ternyata kedua kawat bergerak semakin mendekat pada sistem 1. Sebaliknya, kedua kawat bergerak semakin menjauh pada sistem 2. Mengapa demikian? Misalkan kawat ini disebut sebagai kawat A dan kawat B. Arus yang mengalir pada kawat B menimbulkan medan magnet di sekitarnya sebesar BB. Ini ya, terlihat jelas bahwa kalau di sistem 1 ini dia arusnya adanya arus listrik pada kawat A menyebabkan kawat A mendapatkan gaya Lorentz. Tetapi di sistem 2 ini dapat ditulis sebagai F kawat B ke kawat A atau FBA. Besar gaya Lorentz adalah FBA sama dengan BB IA LA sin theta. Karena arah BB dan IA saling tegak lurus atau 90 derajat, maka FBA sama dengan BB IA LA. Arah dari FBA dapat ditentukan melalui kaidah tangan kanan, yaitu menuju ke arah kanan. Dengan cara yang sama, kawat B juga mengalami gaya Lorentz sebesar FAB sama dengan BA IB LB, namun arahnya menuju ke kiri. Melihat arah dari kedua gaya ini, maka kedua kawat akan bergerak semakin mendekat. Untuk memahami konsep ini, kita akan menyelesaikan soal berikut.
ketiga ya, yaitu yang kedua. Gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik yang bergerak. Arus listrik adalah muatan elektron yang bergerak, yaitu I sama dengan Q per T. Nah, I sama dengan Q per T. Berarti listrik yang bergerak dalam medan magnet akan mengalami gaya magnet atau gaya Lorentz, yang besarnya dinyatakan sebagai berikut. Nah, rumus arus listrik yaitu Q per T muatan dibagi waktu. Kan? Nah, muatannya ini muatan listrik ya. Kan tadi di awal kita sudah mendapatkan rumus bahwa rumus dari gaya Lorentz adalah F sama dengan BIL sin theta. Nah, untuk gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik yang bergerak ini, nantinya dia I-nya ini diganti dengan diturunkan begitu I-nya, rumusnya Q per T. Nah, F sama dengan BIL sin theta, kemudian F sama dengan BL, nah I-nya ini kita masukkan tadi, berarti Q per T diganti ya, lalu dikali sin theta. Selanjutnya F sama dengan BQ, nah L sama T-nya ini kita satukan, L per T sin theta, F sama dengan Q VB sin theta. L per T panjang dibagi waktu, dia jadi kecepatan ya, sehingga F-nya itu QVB sin theta, di mana Q-nya ini dia muatan listrik, satuannya coulomb, V-nya ini dia kecepatan muatan, meter per sekon, satuannya, dan B-nya ini dia induksi magnetik, lalu theta-nya ini sudut yang dibentuk oleh V dan B. Kalau yang tadi kan I dan B, sekarang V dan B. Nah, gaya Lorentz F terbesar akan terjadi jika partikel bergerak tegak lurus terhadap arah medan magnet, atau V-nya itu sama dengan 90 derajat. Sehingga Vmax-nya itu QVB, sama seperti tadi ya, jadi sin theta-nya hilang. Kenapa sin theta-nya hilang? Nggak dicantumkan, karena dia Q-nya ini 90 derajat. Oh, maaf salah, bukan Q ya, tapi harusnya theta ini. Maaf sekali, banyak yang salah atau typo. Jadi theta-nya ini dia 90 derajat. Kalau sin 90 derajat kan 1 ya. Nah, selanjutnya, perhatikan gambar yang ini, gambar di sampingnya. Nah, karena F tegak lurus terhadap V, nah F-nya tegak lurus terhadap V, maka F ini dia bersifat sebagai gaya sentripetal yang lintasannya melingkar dengan jari-jarinya itu R. Elektron yang bergerak melingkar akan memiliki percepatan sentripetal. Nah, sini dikatakan bahwa elektron yang bergerak melingkar akan memiliki percepatan sentripetal, di mana A sama dengan V kuadrat per R. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, maka diperoleh bahwa rumus dasar hukum 2 Newton yaitu kan F sama dengan M dikali A. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai F. Nilai F itu QVB, nah sama dengan MA kan dikali M dikali A. Nah, di sini menggunakan A-nya itu percepatan sentripetal. Maka diganti, diturunkan A-nya itu V kuadrat per R. Nah, setelah itu nah ini rumus untuk mencari jari-jari lintasannya, sehingga diperoleh MV per QB. Dari mana MV per QB? Nah, dari sini. V-nya kan di sini V kuadrat, dicoret dengan V ini. Jadi dia berubah jadi 1 V-nya gitu. Ini pindah ruas seperti itu ya, seperti biasa.
Nah, di mana R ini jari-jari lintasan, sedangkan M ini massa partikelnya. R ini jari-jari lintasan, M ini massa partikelnya. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Nah, di sini sudah ada. Jadi dikatakan bahwa ada sebuah tembaga ya memiliki panjangnya 10 meter, dialiri arus listrik sebesar 5 miliampere. Nah, dikatakan bahwa jika arusnya ini dia tegak lurus dengan medan magnetnya, ya, dan medan magnetnya ini dia nilainya 8 Tesla. Jadi berapa gaya Lorentz yang timbul gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah dimana kita rangkum dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama kan panjangnya nih, ada panjangnya L-nya berapa? 10 meter, lalu ada B-nya di sini 8 Tesla, dan I-nya kan 5 miliampere. Nah, kita ubah dulu ke satuan SI, yaitu ampere kan, berarti dibagi 1000, jadinya 0,005 ampere. Nah, solusinya yaitu karena dia tadi dikatakan bahwa tegak lurus ya, I tegak lurus terhadap B, maka rumus yang kita pakai yaitu F sama dengan B dikali I dikali L. Nah, yang tadi diketahui tinggal kita masukkan nilai-nilainya. B itu 8, I-nya itu 0,005 ampere, dan L-nya itu 10. Maka setelah kita kalikan ini dapat kita peroleh 0,4 Newton. Seperti itu. Baik, itulah pemaparan mengenai gaya Lorentz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.